Kenapa sih orang yang mempelajari spiritual ada yang terjebak dalam pencarian kesaktian? Sebenarnya puncak dari spiritualitas adalah fase tercerahkan atau penyatuan mistik dengan Tuhan atau manunggaling kawula Gusti. Untuk bisa mendalami hal ini, hanya bisa dicapai melalui jalur kebatinan. Tapi, memang di dalam kebatinan ini manusia bisa saja tergoda untuk masuk ke dalam lingkaran pencarian kesaktian, bukannya malah kemanunggalan dengan Sang Pencipta. Pencarian kesaktian ini menarik, karena manusia bisa mendapatkan daya-daya linuih, namun sayangnya, mayoritas kekuatan ini berasal dari bangsa jin atau setan. Jebakan ini juga bisa muncul karena manusia dalam laku kebatinannya masih diliputi dengan hawa nafsu dan ego diri yang besar, sehingga ia selalu ingin diakui, ingin dianggap bisa, dan ingin diagungkan. Orang yang mencari kesaktian ini, biasanya mereka lebih suka mendalami ilmu kanuragan yang difungsikan untuk mendatangkan kamukten atau kekayaan, kekebalan, atau kedudukan. Sebenarnya orang yang tercerahkan juga akan mendapatkan daya-daya kesaktian, namun ini sangat jauh berbeda dengan mereka yang sengaja fokus mencari kesaktian tersebut. Orang yang tercerahkan, kesaktiannya biasanya berupa maunah atau karomah, yakni kelebihan supernatural yang berasal dari dalam diri yang telah murni atau dari dalam kesadaran atau roh suci mereka, tidak diliputi oleh nafsu dan difungsikan untuk hal-hal yang positif. Mereka juga biasanya tidak mau sembarangan menunjukkan kelebihan dan lebih suka bersikap rendah hati, seolah-olah mereka tidak memiliki ilmu apapun. Sifat energi mereka juga tenang dan kalem. Ini berbeda dengan orang yang sengaja mencari kesaktian dengan mendalami ilmu-ilmu karang seperti kanuragan dan sejenisnya. Mereka ini biasanya adalah orang yang rapuh, namun mereka memiliki ego diri dan nafsu yang besar. Karena itu, mereka mencari kekuatan dari luar yang kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai kodam, yang difungsikan sebagai pembantu atau pemberi kekuatan pada manusia. Jadi, kekuatan ini bukan berasal dari dalam diri manusia yang telah sadar dan murni, melainkan dari luar dan sifatnya adalah sementara. Kodam di sini bisa berasal dari jin atau setan, atau bisa juga berasal dari energi guru mereka. Dan sifat kodamnya ini adalah panas, sehingga orang yang menggunakannya selalu akan diliputi oleh sifat-sifat angkara murka, selalu ingin bertengkar atau berperang dengan orang lain, halusinatif, dan juga suka tergoda untuk menunjukkan kesaktiannya ke orang lain agar dapat pengakuan. Meskipun disukai oleh beberapa spiritualis, namun Sri Mangkunegara keempat yang dikutip dalam buku Cakra Manggilingan ini menyatakan bahwa ilmu karang begini sebenarnya sifatnya sementara dan hanya ada di luar tubuh manusia, sehingga bisa hilang kapan saja dan manusia akan kembali rapuh jika ilmu ini hilang.